Ini panas, gak bisa nafas. Kenapa aku gak pernah kena meteorit besar saja? Kenapa ini selalu lama sekali? Merkurius adalah planet yang paling panas dan aneh. Batu ini adalah yang paling dekat dengan matahari, tapi suhu di permukaannya bisa turun drastis hingga serendah minus 180 derajat Celcius. Dia punya matahari terbit dan terbenam paling aneh di seluruh tata surya. Dan satu hari di planet ini berlangsung sekitar 2 tahun. Tapi kamu gak perlu bertahan selama 1 hari penuh di sana, karena kita akan mengirim anggota petualang kita, Ray, dalam misi ini untuk menghabiskan hanya 5 detik di Merkurius. Merkurius terdengar buruk, tapi aku heran kenapa bisa sedingin itu. Harusnya panas kan? Mendekati fluktuasi suhu ekstrim. Iya, Merkurius itu panas dan dingin di saat bersamaan. Itu karena alih-alih memiliki atmosfer yang layak, Merkurius hanya punya exosphere, dan exosphere ini hampir setipis ruang hampa udara. Dia tidak punya cukup molekul untuk menyebarkan panas ke seluruh planet. Artinya, suhu permukaan bisa berubah dari satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Di siang hari, permukaannya disinari sinar matahari yang sangat intens, menghasilkan panas yang luar biasa hingga 430 derajat Celcius. Lalu di malam hari, semua panas itu hilang keluar angkasa dan suhunya turun ke minus 180 derajat Celcius. Ya, setidaknya tidak ada badai debu di Merkurius. Itu benar. Tidak ada cuaca dan tidak ada iklim di planet ini. Tapi ada banyak hal yang bisa membunuhmu. Panas ekstrim, dingin yang luar biasa, tidak ada udara untuk bernapas, serta radiasi yang parah. Dan jika ada yang salah dengan baju luar angkasamu, kamu akan mati. Mati jadi hangus atau bekus tergantung di mana kamu mendarat. Kalian juga tahu kalau aku sering mati konyol tanpa persiapan. Rico, nyalakan simulator Tron-nya. X29 SIM siap siaga. Simulator Tron. Oke, ya kamu tahu maksudku kan? Jalankan saja, cari tempat paling aman untuk mendarat, Rico. Tolong cepat. Menemukan tempat pendaratan sempurna di Merkurius tidaklah mudah. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, bahkan lebih kecil dari bulan Saturnus, Titan, dan medannya seburuk fluktuasi suhunya. Ada begitu banyak kawah, tebing, dan lereng, sehingga menemukan permukaan datar untuk mendarat akan sangat sulit. Lalu, tentu saja, karena tidak ada atmosfer, pendaratan jadi lebih sulit. Tanpa hambatan udara, pesawat luar angkasamu akan meluncur ke permukaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi kalau kamu tidak ingin jatuh dan hancur, kamu butuh pesawat dengan sistem pendorong yang kuat untuk memperlambat saat pendaratan. Dan kedekatan Merkurius dengan matahari membuat semuanya semakin sulit. Itu karena gravitasi besar matahari membuat planet ini mengorbit bintangnya dengan jalur elips. Artinya, terkadang Merkurius lebih dekat dengan matahari, dan kadang lebih jauh. Jadi mendarat di Merkurius seperti mencoba mengenai target yang bergerak sambil ditarik oleh gaya tarik matahari, sambil mengatur kecepatanmu di tempat yang bahkan tidak bisa kamu turuni dengan parasut. Ya, itu bakalan sulit. Kalau kamu berhasil mendarat di Merkurius pada siang hari, rasanya seperti masuk ke dalam oven. Matahari di sini sangat intens, hingga akan memanggangmu hidup-hidup. Dan siang hari di Merkurius berlangsung sangat lama. Tepatnya, 1 hari di planet ini berlangsung selama 176 hari di bumi. Anehnya, itu 2 kali lebih lama dari 1 tahun di Merkurius. Karena planet ini hanya butuh 88 hari di bumi untuk mengelilingi matahari. Tentu saja, tidak mungkin kamu bertahan selama 1 hari penuh di Merkurius. Kamu akan gosong dalam hitungan menit. Bahkan baju luar angkasa NASA hanya dirancang untuk menahan suhu hingga 120 derajat Celcius. Merkurius 3,5 kali lebih panas dari itu. Lapisan luar bajumu akan mulai rusak dalam hitungan detik. Dalam beberapa menit, sistem penting seperti pendingin dan pendukung kehidupan akan gagal. Dan kamu akan terkena heat stroke. Lalu kamu akan matang dan mati. Oh, jadi maksud kamu aku bisa bertahan di sana selama 5 detik? Itu saja yang perlu aku dengar. Rico, mulai proses pendaratan. Aku tidak menyarankan itu.
Kemungkinanmu kembali ke kapal setelah berjalan 5 detik di permukaan Merkurius adalah menghitung 0,012%. Riko, ya ampun, kenapa kamu selalu merusak suasana? Oke, apa opsi lainnya? Memperkirakan mendarat di sisi malam Merkurius. Oke. Sisi gelap Merkurius akan sangat dingin. Deteksi suhu minus 180 derajat Celcius. Bahkan sistem pemanas paling canggih di baju luar angkasamu tidak akan bertahan lama di lingkungan yang keras ini. Dalam hitungan menit, pemanasmu akan rusak dan hipotermia akan terjadi. Suhu tubuhmu akan turun dengan cepat. Dalam 10 menit, kamu akan mati. Dan itu kalau tidak ada hal lain yang salah. Ya, mendarat di sisi malam Merkurius memang mungkin, tapi itu sangat sulit. Aku tidak akan melihat apapun. Apa gunanya ke planet baru kalau tidak menikmati pemandangan? Tidak, aku akan ambil resiko dengan panas ekstrim di Merkurius. Terima kasih. Wow, tunggu dulu. Mungkin kamu gak harus ambil resiko begitu. Kamu bisa mencari lokasi pendaratan di antara dua suhu ekstrim itu. Ini disebut zona Terminator. Ya, aku bisa sebut zona Terminator. Ya, itu sama seperti yang kamu datangi waktu di Proxima Centauri B. Dan kau mengatakan hal yang sama tentang zona Terminator. Awas zona Terminator. Ini adalah tempat bersahabat di planet ini. Dan ya, ini adalah area di antara siang dan malam. Dan suhu di sana mungkin bisa ditoleransi. Menghitung suhu zona Terminator akan sangat sulit. Suhu di Merkurius turun drastis dengan cepat. Ya, benar. Tapi ini adalah peluang terbaikmu untuk menghabiskan 5 detik di Merkurius. Dan hey, ingat ya, aku menyebutkan matahari terbit dan terbenam yang aneh kan? Nah, ini dia, kesempatanmu untuk melihatnya juga sekarang. Merkurius punya matahari terbit ganda. Itu karena dia berputar pada porosnya sangat lambat, tapi mengorbit matahari dengan sangat cepat. Pada titik tertentu, kecepatan orbitnya menjadi lebih cepat dari kecepatan rotasinya. Dan jika kamu berdiri di Merkurius pada saat itu, kamu akan melihat matahari terbit, lalu berhenti, mundur, dan terbit lagi. Keren, double matahari. Riko, oke, ayo lakukan ini. Mendarat dan kali ini sungguhan. Pendaratan selesai. Membuka kabin. Suhu tercatat 130 derajat Celcius. Wow, oke. Rasanya panas, tapi belum kosong. Misi sukses lainnya untuk Astro King dan si sidekick bodoh Riko. Oke. Kapan aku bisa melihat matahari terbit ganda? Kamu harus tetap berada di permukaan Merkurius selama beberapa jam untuk menyaksikan matahari terbit ganda. Kenapa kamu gak bilang sebelum kita mendarat? Oke. Ya, maksudku nggak terlalu buruk. Aku bisa bertahan di sini selama beberapa jam. Aku tidak menyarankan itu. Suhu akan naik drastis dalam 3,2 jam. Ya ampun, Riko, bilang aja 3 jam. Aku akan tetap di sini dekat dengan kapal di mana. Aduh, oke, batu itu panas. Jangan terlalu ditanggapi. Nice. Riko, apa itu? Sebuah mikrometeorit menghantam baju luar angkasamu. Kamu kehilangan oksigen. Ini panas, gak bisa nafas. Kenapa aku gak pernah kena meteorit besar saja? Kenapa ini selalu lama sekali? Aku bahkan tak sempat melihat matahari ganda. Aku harap para penonton di sini mau like dan subscribe karena aku telah mengorbankan diriku dan share ke teman mereka atas penghormatan kematianku. Oh, itu klasik, Ray. Tapi tenang saja, Ray. Penontonmu pasti akan suka dan menghormati pengorbananmu. Dan buat kalian, gak usah khawatir karena dia akan kembali untuk petualangan lain berikutnya. Kira-kira petualangan apa dan kemana kita akan mengirim dia berikutnya? Tolong, aku tidak bisa pulang. Subscribe agar aku bisa pulang.